Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arasy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arasy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Frans Donald, ya, sang wartawan Injil versus pendeta Luka Tambunan yang dimana dia mengaku seorang nabi, ya. Jadi ini berebutan siapakah Tuhan mereka. Demikian kaum muslimin videonya. Dan ini dua-dua senior nih, Bang Frans senior sekali, Bang Luga juga udah nggak usah dibilang lah, udah terlalu senior, terlalu matang juga. Silakan Bang Luga. Frans Donald ini sebenarnya bukan Kristen, ya, dia ini bukan orang Kristen. Jadi sebenarnya kan pemahaman penyangkalan kepada ketuhanan Yesus kan dimulai dari Konsili Nikea yang dipimpin oleh Arius. Arius inilah menurut sejarah yang melahirkan juga Muslim. Jadi kan Frans Donald ini berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan pencipta. Dia mengatakan Yesus cuma Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh Bapa. Menurut saya, tidak bisa orang bergelar raja sorga apabila dia tidak diciptakan. Misalnya Bapa menciptakan Yesus. Kalau sudah Bapa menciptakan Yesus, maka tidak bisa lagi Yesus bergelar raja di kerajaan sorga. Karena segala sesuatu pergerakan di dalam kerajaan sorga itu tentu ditentukan oleh rajanya. Gitu. Jadi Yesus sebagai raja di kerajaan sorga sudah bertentangan dengan ajarannya Pak Frans Donald ini yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Kalau Yesus sudah diciptakan, berarti dia tidak bisa lagi bergelar Tuhan dan Raja. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama yang mau jadi raja dan Tuhan itu adalah hanya Tuhan. Tuhannya Allah Abraham. Aku adalah raja seluruh bumi. Aku adalah raja atas sorga. Mazmur 103 ayat 9 dikatakan Tuhan telah mendirikan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Lalu kalau sudah Yesus diciptakan, ini adalah ajaran inti dari Pak Frans Donald, Yesus itu diciptakan oleh Bapa, berarti Yesus tidak boleh lagi bergelar raja, karena tidak mungkin ciptaan dalam kurung kacung bisa jadi raja. Segala sesuatu yang diciptakan itu udah... Bang Luga, mau mau jelas ya? Enggak, dia mau tanya atau mau jelaskan, saya bingung juga. Saya jawab. Loh, saya di sini tidak untuk bertanya, saya di sini untuk membantah siapapun. Kalau hanya untuk bertanya ya nggak perlu, bisa rasa nggak perlu saya datang. Teman-teman yang mau naik untuk bertanya gitu. Jadi bukan. Oh, naik untuk bertanya. Sorry. Kamu bilang dong tadi waktu ngundang saya bilang ada personal. Harusnya kamu ngomong seperti itu. Karena kalau untuk bertanya menurut saya nanti nggak ada gunanya saya di sini. Oke. Iya. Karena kalau nggak jelas juga jadi bingung saya gitu. Justru saya ini membantah pertanyaannya. Kalau untuk bertanya menurut saya udah nggak ada gunanya. Antar saya ditanya jawab, atau saya diam, kan nggak ada gunanya. Ngapain saya bertanya sama dia? Habis saya tanya dijawab terus nggak bisa dibantah, kan nggak ada gunanya. Ini kan forum dialog. Gini. Kecuali ini seminar. Nggak masalah gitu. Bang Luga mau bantah nggak masalah, tapi saya pakai data juga. Ya semua juga pakai data. Kamu nggak dengerin tadi saya ngomong pakai data? Iya, masalah gitu, nggak masalah, tapi masalah terakhir panjang kali gitu, bisa dicepatin nggak? Oke, simpelnya. Saya tangkap saja. Tadi Luka Tambunan sudah mengabarkan fitnah penipuan publik, ya. Melalui forum ini Luka Tambunan sudah memfitnah saya, mengatakan bahwa ajaran Frans Donald itu fitnah. Kamu penipu, Luka Tambunan. Kamu mengatakan Yesus ciptaan. Itu ajaran dari Hongkong mana? Kamu dapat ajaran itu dari hutan mana? Saya jawab.
Yang mengatakan Yesus adalah ciptaan itu bukan saya, itu Alkitab ada tertulis. Ya, Wahyu 3 Kamu ayat salah 14, tafsir. Allah, ya. Tapi itu ada Kamu tertulis salah. ya. Kamu mau menafsirkan lain silakan. Kemudian apalagi tadi tuduhanmu bahwa kamu menuduh saya pengikut Arian ya. Tidak. Ajaran yang saya sampaikan bukan berasal dari diri saya sendiri, Luga Tambunan. Ajaran yang saya sampaikan adalah ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Allah yang saya beritakan adalah Allahnya Yesus Kristus ya. Sehingga kamu menuduh bahwa itu ajaran dari saya. Bukan. Saya ini pewarta Injil, pemberita Injil. Yang saya wartakan adalah Sejak apa yang tertulis. Iya. Ajaran yang saya tertulis di Alkitab. Yesus mengatakan Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Itu yang saya sampaikan. Dikatakan di Alkitab di Ya, 14 juga Yesus adalah ciptaan ya. Di Wahyu 3 ayat 14 juga dikatakan Yesus adalah ciptaan. Itu yang saya sampaikan. Nah, jadi kalau iya, Anda sekarang menuduh, saya tanya, kamu udah pernah ke surga belum sehingga nanya sama Yesus langsung? kamu penipu, kamu menebarkan hoax, penipuan. Loh, kamu emang udah pernah ketemu Yesus sehingga kamu bilang-bilang ajaranmu benar? Hah? Kamu udah pernah ketemu Yesus? Saya udah pernah ketemu Yesus. Kamu Nah, apalagi kamu ngaku pernah ketemu Yesus. Banyak orang yang ngaku pernah belum? ketemu Yesus. Itu membuktikan bahwa Yesus bukan Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah yang Maha Kuasa tidak pernah seorang pun yang bisa ketemu dan orang pernah melihat. Kamu kalau nggak pernah ketemu Yesus, kamu jangan ngomong. Kamu jangan ngomong kalau nggak pernah ketemu Yesus. ya. Mana Jadi, kalau Yesus ciptaan, dengerin. Kalau Yesus ciptaan, dia tidak bisa jadi raja. Karena yang bisa jadi raja hanya Tuhan. Anda Kalau tidak Yesus memahami ciptaan, ya, Yesus itu Tuhan, betul. Yesus Tuhan, betul. Tuhan, kamu bisa ngerti Tuhan nggak? Tuhan, pencipta semua manusia. Dari kata-kata kamu tidak paham arti kata Tuhan dan kata Tuhan yang ada di Alkitab. Intinya Yesus raja di kerajaan sorga. Kalau ciptaan tidak bisa menjadi raja. Sejak kapan ciptaan bisa menjadi raja? Raja itu pemegang kekuasaan. Kalau Yesus ciptaan berarti dia tidak bisa jadi raja. Makanya Yesus adalah raja. Ayo. Itu pernyataan karena kamu tidak paham suci ya. Di Alkitab kamu tahu raja nggak? Kamu tahu raja nggak? Raja itu pemegang kekuasaan. Di kitab Wahyu ya, orang-orang yang diselamatkan juga akan menjadi raja bersama dengan Yesus. Tetapi bukan raja di kerajaan sorga. Raja di kerajaan sorga cuma Tuhan. Raja di kerajaan sorga cuma Tuhan. Udah kalah dia. Tewas. Oke, saya keluar ya. Ya orang menjadi raja. Ya kamu hanya salah tewas. Kamu itu penipu. Ciptaan itu sudah tunduk kepada penciptanya. Berarti yang tunduk tidak bisa menjadi raja. Yang bisa menjadi raja itu cuma Tuhan. Itu menurut Alkitab. Kok menurut versi Anda sih? Masa cipta yang bisa menjadi raja di sorga itu cuma Tuhan, karena Dialah yang punya segalanya. Bukan hanya halo, assalamualaikum semua. Iya. Udah kalah dia. Udah tamat. Gitu, Halo. Bang Luga, kalau cuman lomba-lomba besar suara ini nggak benar juga gitu. Maksudnya ya ganti-gantian gitu. Halo semua. Shalom, assalamualaikum. Bukan masalah. Kalau kamu memang benar-benar punya roh Tuhan, suaramu juga akan full power. Ya ini bukan masalah power Bang, ini masalah speaker Bang. Loh, kita ngomongin Tuhan itu juga harus punya semangat, nggak jadi kayak orang cacingan. Ya, Bang Luga kan Batak, Ya. Bang, beda tipikal Bang. Bukan masalah Batak ini. Dia ini bilang Yesus sudah jelas-jelas raja. Ayo. Yesus sudah jelas-jelas raja, berarti dia Tuhan. Halo Bang Julius. Ya tunggu Bang Luga. Kalau nggak gini aja, kalau Bang Luga ini memang agak ini ya, kalau memang ngomong biasa kan gitu. Kalau nggak bikin sesi debat aja Bang, jangan diskusi gitu. Debat tuh lebih jelas. Gimana Bang Luga? Ya udah ya, yang jelas si Frans Donald kayaknya udah nggak sanggup menghadapi kekuatan Roh Kudus, jadi lebih susah Bang. Masa kalau nah, mau ya pakai waktu. Justru kenapa harusnya kamu punya Tuhan suaramu lebih besar, karena suara Tuhan itu seperti guntur, seperti desau erba. Kenapa dia suaranya kurang? Berarti ini si Frans Donald nggak ada Roh Kudus ini. Biar dicas lagi. Bukan Bang, nggak ada hubungan membesar suara Bang. Woi Frans Donald. Mana ada hubungan dengan Tuhan itu harus besar suara Bang. Loh, suara Tuhan itu bagaikan desau air bah, Wahyu 1 ayat 14. Kenapa si Frans Donald ini suaranya tidak seperti desau air bah? Dia lemes karena nggak punya Roh Kudus. Bukan itu. Enggak, dia nggak ada Roh Kudus, masalahnya bukan masalah passion.
Bang Luga, kalau nggak dibikin debat aja, jangan istilahnya saling timpa-timpa suara juga, nggak ada diskusinya. Ya nggak ada udahlah. intelektual. Ya karena saya lagi nggak punya waktu. Kalau memang kamu mau atur waktu, atur waktu aja lah. Oke, Saya gitu kebetulan aja ya. hari ini lagi. Ya, jangan Oke, bikin lanjutkan yang lain. Boleh ya, gitu aja. Oke, silakan. Oke, Pras Donald, Hmm. maju terus, bertobat cepat supaya kamu. bertobat. Luga penipu bertobat. Ya udah, saya turun. Nah, tadi demikian kaum muslimin ya. Kristen sama Kristen saja berdebat ya, siapa Tuhannya gitu. Maka kalaupun ada orang Islam murtad ya, masuk Kristen jadi menjadi orang Kristen, itu orang yang paling bodoh di muka bumi. Ketika di dalam kekristenan sendiri yang mereka Kristen dari semenjak lahir saja, mereka bingung siapa Tuhannya ya, dan lahirlah sekte-sekte, ada Oneness, ada Tritunggal, ada Trinity, ada Tritarian ya. Jadi banyak sekali, ada Saksi Yehova, ada Advent, macam-macam di sana, berbeda-beda dalam perihal masalah konsep ketuhanan ini. Ada yang mengatakan bahasanya Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan bahasanya Yesus itu hanya utusan ya. Jadi yang menjadi Tuhan itu siapa, dan yang menyelamatkan umat Kristen itu siapa, kan begitu ya. Padahal jelas Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan, dan Yesus itu pun diutus bukan untuk bangsa-bangsa lain, melainkan hanyalah untuk kaumnya sendiri, yakni Bani Israel ya. Itu di dalam Al-Quran pun demikian ya, bahasanya Yesus itu hanya diutus bagi kaumnya, yakni Bani Israel. Dan di dalam Bible pun demikian sama ya, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel, artinya tidak untuk bangsa-bangsa yang lain. Jadi Kristen ini siapa yang menyelamatkan, tidak ada ya. Kalaupun dia menjadikan Yesus Tuhan dan mengatakan dengan PD mengatakan bahasanya mereka itu Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus, salah besar ya. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan dan tidak pernah menjanjikan keselamatan bagi umat Kristen, karena memang Yesus sendiri tidak pernah membawa agama Kristen, dan Yesus sendiri tidak pernah mengenal Kristen ya. Kristen lahir setelah Yesus itu jauh Yesus itu setelah Yesus itu tidak ada. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.